Tapi gimana tuh rasanya jadi seorang istri, udah suaminya sakit, diri sendiri juga sakit. Sementara anak-anak juga masih pada kecil. Gimana Bunda? Ya dibilang sedih. Cuman aku selalu mikirnya gini, mungkin kita orang-orang yang berbeda. Karena kan ini sesuatu bukan yang sesuatu yang karena keluar batuk pilek yang semua orang bisa kena gitu loh. Gitu mungkin ini sesuatu yang emang udah dipilih, emang udah jalannya gitu. Toh kata dokter juga kalau misalnya dia tidak membesar, kalau kista aku tidak membesar ya anggaplah kamu hidup dengan dia berdampingan aja gitu. Jadi ya hidup kayak biasa aja. Cuman migrannya ini kata dokter kita akan coba mencari sumbernya itu dari mana. Masih sampai sekarang Masih observasi. Tapi gitu. katanya juga Ruben sama Sarweno ini sudah merencanakan ya karena dua-duanya sakit mau berobat bareng ke Singapura. Tapi katanya nggak bisa ya kemarin ya. Jadi gini, kita rencananya karena suami aku bilang kayaknya kita perlu cari second opinion gitu. Maksudnya tahu dokter di Indonesia juga bagus banget gitu. Tapi kita coba cek juga gitu, ya kan. Aku yakin gitu. Jadi kalau misalnya cek 2 dokter hasilnya sama, kita berhenti. Tapi kalau cek 2 dokter hasilnya berbeda, kita cek ketiga. Cari yang 2 sama yang mana gitu kan. Maksudnya ya minimal sama enggak. Tapi pas kemarin aku sempat kayak telemedis gitu sama dokter yang Singapura, ya hasilnya yang di Singapura sama yang di sini aku sama gitu. Cuman ya tadinya mau pergi berangkat bareng, tapi Binsu dirawatnya ternyata di rumah sakit berbeda, aku di rumah sakit beda, ya ngapain? Iya. Kan kita mikirnya kita mau di satu kamar aja gitu kan berdua. Satu sisi so sweet tapi satu sisi aduh perih banget sih dengernya. Iya ya, jadi kayak yaudah deh kamu pergi dulu aja, aku di rumah bareng anak-anak. Nanti baru pas aku mau pergi baru kamu di rumah. Anak-anak gimana dong sekarang? kan mereka masih kecil ya, pasti nggak ngomong atau mereka udah tahu kan? Onya sih tahu, maksudnya Onya tahu gitu. Cuman kalau misalnya kalau Cici sama ini harusnya Onya belum hadir. Onya tuh hadirnya nanti. Kamu udah pengen nguatin. Sini Sini Onya. Kalau Thalia tadinya kan masih kecil, pasti kan belum bisa diajak ngobrol kan, maksudnya tentang masalah yang berat ini. Dan ini. Tapi kalau Onyo kan paling aku bilang kalau misalnya kan di rumah apa-apa mereka selalu, aku biasain kalau di rumah apa-apa nanya sama aku kan gitu. Jadi kadang terlalu bergantung sama aku gitu. Jadi aku paling bilang sama orang-orang rumah atau anak-anak, nanti kalau misalnya bunda harus pergi suatu saat, maksudnya pergi mau berobat atau pergi kayak gimana yang intinya ya nggak bisa bawa mereka, karena kan biasanya kalau Thalia aku selalu bawa gitu. Satu paket ya. Jadi kalau Onyo mungkin sama ayah kan gitu. Kalau Thalia pasti selalu aku bawa. Cuman maksudnya kalau aku lagi berobat kan, kalau di rumah sakit juga aku tinggal di rumah sakit, ngapain ngajak mereka gitu. Mereka stay di rumah sakit juga gitu. Jadi kan mungkin ada kemungkinan yang aku pergi nggak ajak mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka aja nggak mau dengerin orang lain, ya gimana gitu. Kadang kan ya namanya anak-anak kan, pasti kalau ada aku pasti iya bun gitu, pasti dengerin aku gitu. Tapi Onyo gimana Onyo? Yang ada di pikiran Onyo tentang bunda? Dia pertama kali aku kasih tahu, dia tuh nggak tahu sakitnya tuh kayak gimana. Jadi tiba-tiba dia nggak tahu, dia oh ya udah, maksudnya aku kirain dia tegar gitu. Ya, depan kamu. Enggak, ternyata dia nggak tahu kalau sakitnya itu sebegitunya. resikonya itu lumayan tinggi gitu. Sekarang kan kamu udah tahu. Nah terus habis itu tiba-tiba berapa hari kemudian aku ngeliat dia nangis sampai matanya bengkak. Ohnya kenapa? Aku kirain patah hati atau apa, berantem atau apa gitu kan ya. Anak remaja. Terus dia bilang, Bunda tuh sakitnya ini ya. Hah, kan udah dikasih tahu. Iya, Onyo nggak ngeh gitu. Ternyata dia baru ngobrol sama asistennya, baru tahu gitu kalau ternyata
kondisinya tuh ya aku sehat, maksudnya sehat gitu, tapi riskan gitu istilahnya. Jadi dia nangis-nangis. Udah ayah sakit, bunda sakit dengan resiko yang cukup besar. Takut. Sama sih sebenarnya kalau seperti yang sebelumnya ada ayah Onyo ngejawab. Onyo belum nerima dengan keadaan ini gitu karena sosok bunda ini di hidup Onyo adalah pahlawan yang sangat berarti banget sama kayak ayah karena setiap apa yang Onyo lakukan pasti ayah bunda udah tahu. Apa yang Onyo rasain pasti ayah bunda udah tahu karena jarang nemuin Onyo itu jarang banget di keluarga Onyo sebelumnya nemuin kayak gini, perhatian kayak gini. Sebesar ini. Iya, dan Onyo selalu doa sama Tuhan, Tuhan kalau emang ini jalan Onyo untuk bahagia Tuhan, Onyo cuma minta satu, pertahankanlah ini Tuhan. Semoga ayah bunda, Cici, Nia selalu bersama Onyo terus. Itu Onyo cuma minta setiap doa Onyo cuma itu aja. Ini yang membuat kamu bahagia. Ini yang Onyo dan membuat mau berlangsung lama kebahagiaan ini, ya kan? Iya. Cuma itu dong. Aku juga yakin Onyo pasti tiap hari doanya buat ayah Ruben, buat bunda, selalu dalam hari-harinya Onyo. Memang cobaan itu selalu ada untuk keluarganya Ruben dan Sarwenda. Kalau sakitnya bisa dibagi Onyo mau sebenarnya. Iya, sebegitunya. Kalau apa? Andai diberikan pilihan oleh Tuhan bisa dipindahkan sakitnya. Gitu Onyo berpikir seperti itu. Aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau emang sakitnya bisa dibagi, aku mau ikut. Tapi Onyo mikir juga buat adik-adik, kalau gak ada ayah bunda, cuma ada kita bertiga, kita bisa apa gitu. Selalu bilang gitu sih Uncle, maksudnya gak mau untuk kehilangan ayah bunda. Saudara pernah dengar kata-kata Onyo ini tentang permintaan dan doa? Bah sekarang. Enggak, dia kadang ya aku selalu ngasih tahu dia, maksudnya dia kan yang paling gede, jadi nanti kalau ada apa-apa ya harus Onyo yang bisa jagain dede-dedenya gitu. Kayak sesimpel aku harus pergi berobat juga ya harus dia yang bisa jagain. Ya. Bunda kuat, ayah kuat, kamu juga harus Onyo harus kuat. Onyo juga harus kuat. Pasti Allah memberikan cobaan yang bisa kita lewatin semuanya. Sesuai dengan kemampuan kita. Memang namanya cobaan untuk keluarganya Ruben ada sakit dan juga ada cobaan yang lain lagi. Nah, secara medis sudah diceritakan secara gamblang. Bagaimana dengan gangguan-gangguan lainnya akan diceritakan secara detail juga oleh mereka berdua. Sesaat lagi tetap di FYP For Your Pagi.